Di video yang kedua ini kita akan membahas emosi dan suasana hati. Emosi sendiri adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Sedangkan suasana hati sendiri adalah perasaan yang kurang intens dibandingkan emosi dan seringkali muncul tanpa sebuah peristiwa spesifik sebagai stimulus. Nah, emosi dan suasana hati menurut kebanyakan ahli yakin bahwa emosi lebih cepat datang dan pergi dibandingkan suasana hati. Contohnya, jika seseorang kasar pada Anda akan merasa marah. Emosi intens ini mungkin datang dan pergi dengan cepat. Sebaliknya, suasana hati biasanya tidak diarahkan pada orang atau peristiwa. Emosi dapat berubah menjadi suasana hati saat Anda kehilangan fokus pada peristiwa atau objek yang memulai perasaan itu. Nah, kemudian ada emosi dasar. Emosi dasar ini meliputi rasa marah, benci, sedih, cemburu, takut, frustasi, tidak setuju, malu, jijik, terkejut, bahagia, berharap, gembira, suka, dan antusias. Nah, sejumlah penelitian psikologi mencoba mengidentifikasi emosi dasar dengan mempelajari ekspresi wajah, tetapi dalam pendekatan ini beberapa emosi terlalu kompleks untuk secara mudah diekspresikan melalui wajah. Selain itu, budaya setempat juga memiliki norma-norma yang mengatur ekspresi emosi, sehingga cara kita mengalami sebuah emosi tidak akan selalu sama dengan bagaimana kita menunjukkannya. Kemudian ada suasana hati dasar. Nah, suasana hati dasar ini ada afek positif dan afek negatif. Afek positif sebagai suatu dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi positif seperti bersemangat, kewaspadaan, kegembiraan pada ujung tertinggi serta kebosanan, depresi, dan kelesuan pada ujung terendah. Kemudian afek negatif adalah dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi positif seperti kegugupan, stres, kecemasan pada ujung tertinggi, dan kepuasan, ketenangan, kedamaian pada ujung terendah. Nah, sumber emosi dan suasana hati. Biasanya sumber emosi dan suasana hati itu yang pertama tuh bisa disebabkan oleh kepribadian. Terus yang kedua tuh ada waktu dalam hari dalam minggu, terus cuaca, stres, aktivitas sosial, tidur, olahraga, umur, dan gender. Ada ketidaksesuaian emosional, di mana kita diharapkan menampilkan emosi-emosi positif seperti kebahagiaan dan semangat serta meredam emosi-emosi negatif seperti rasa takut, marah, jijik, dan rasa tidak suka. Terdapat juga emosi pekerja, di mana emosi pekerja ini adalah sebuah situasi di mana seorang pekerja menampilkan emosi yang diinginkan organisasi selama interaksi interpersonal di tempat kerja. Konsep emosi pekerja muncul dari studi atas pekerjaan jasa. Terus disonansi emosi adalah diskonsistensi antara emosi yang disarankan orang dan emosi yang ditampilkan. Emosi pekerja menciptakan dilema bagi pekerja. Nah, terus ada kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini adalah kemampuan seseorang untuk mendeteksi dan mengelola petunjuk dan informasi emosional. Kemampuan seseorang dalam kecerdasan emosional yaitu bisa memahami emosional dalam dirinya sendiri dan orang lain, bisa memahami tentang makna emosional tersebut dan mengatur emosional seseorang dalam model alur. Beberapa penelitian menyatakan bahwa
EI memainkan peran penting dalam kinerja pekerjaan. Sedangkan studi lain mengatakan keberhasilan dan kegagalan dievaluasi dari 6 kualitas, yaitu komunikasi, organisasi, kemampuan berpolitik, pandangan ke depan, dan pengetahuannya, serta kecerdasan emosional. Nah, cara meningkatkan kecerdasan emosional yaitu ada 6 kunci menurut Preston nih, yang dimana yaitu pertama, kemampuan untuk mengurangi emosi negatif. Terus yang kedua, kemampuan untuk tetap tenang dan mengelola stres. Terus kemudian yang ketiga, kemampuan untuk menjadi asertif dan ekspresikan emosi yang sulit ketika perlu. Terus kemudian ada kemampuan untuk tetap proaktif, tidak reaktif dalam menghadapi orang yang sulit. Kemudian ada kemampuan untuk kembali bangkit dari kesulitan dan kemampuan untuk mengekspresikan kedekatan hubungan personal. Kemudian ada teknik regulasi emosi. Nah, teknik regulasi emosi ini yang pertama ada surface acting, yaitu berpura-pura di permukaan dengan menyembunyikan perasaan terdalam seseorang dan menyembunyikan ekspresi emosional sebagai respon terhadap aturan penampilan. Terus yang kedua tuh ada deep acting, dimana itu berpura-pura secara mendalam dengan mencoba untuk memodifikasi perasaan di dalam diri yang sebenarnya berdasarkan aturan-aturan. Terus ketiga ada emotional suppression, yaitu menekan respon emosional awal terhadap situasi untuk memfasilitasi pemikiran praktis dalam jangka pendek. Terus yang keempat tuh ada cognitive reprisal, membingkai kembali pandangan kita tentang situasi emosional. Terus yang terakhir tuh ada social sharing, yaitu keterbukaan untuk mengekspresikan emosi dengan orang lain.